yuk diganti jadi Sivananda atau apa gitu. Sama tanggal lahirnya. Karena itu adalah register ke semesta. Tanpa kita sadari ya, orang tua kita itu ngasih kita nama itu berdasarkan wahyu. Bukan Wahyu Kusumawardana ya. Tapi wahyu sebenarnya. Mereka tuh kayak, nah itu sebenarnya koneksi kita ke semesta. Itu mengapa kalau Anda orang Jawa ada selamatan. Kalau ganti nama kan nggak enak, nggak oleh seenaknya. Kudu selamatan. Nah, Bude, pada saat kemudian misal saya datang ke rumah atau teman-teman datang ke rumah gitu ya. Terus, waduh, ini nanti di tahun sekian akan mengalami kebangkrutan, misal gitu ya. Seperti itu, Bude Novi ada solusinya nggak ya? Atau secara umum barangkali setiap orang itu bisa mengubahnya sendiri. Nah, itu gimana, Bude? Gini, sebagai saya mempercaya begini, yang namanya karmik ya, bad karma itu given. Misalnya dalam karma hari ini si A ada takdirnya ketabrak sepeda motor. Ini kan ibaratnya, maaf, ini ada gelas, isinya air asin banget. Caranya biar nggak asin gimana? Tambahin air. Sebanyak-banyaknya kan. Nah, lama-lama air ini kan akan menjadi tawar. Jadi cara terbaik untuk mempurifikasi bad karma dengan do kindness. Berbuat baik sebanyak-banyaknya, random. Tetapi proses kan harus ada takdir atau karmik yang ketabrak tadi. Mungkin proses ketabraknya pasti, tapi bukan sepeda motor, ning kayak sepeda biasa atau keserempet gitu. Jadi ini purifikasi. Jadi kalau saya pernah ikut kelasnya Pak Gede Prama. Pak Gede Prama mengajari kalau kamu sedang sial apapun itu buah karma buruknya hanya sedang matang. Itu tak terhindarkan. Berbuat baik saja sebanyak-banyaknya. Terus kamu bilang, oke, matur nuwun ya Gusti Allah, karma burukku dicicil lunas, gitu. Jadi ini sebenarnya hanya energi. Karena apa? Begitu kita berbuat baik, subconscious kita, ya, alam bawah sadar kita itu kan jadi membuat kebiasaan baik. Membuat kebiasaan baik secara ilmu energi, you will get the good things also in life. Contoh ya, Mas Hendra pergi ke pasar, si ibu A ramah, senengannya guyang-guyu, si ibu B judes ngono, padahal harganya lebih murah. Ini kan tetap lebih seneng apa sing ramah toh, hati senang rezeki lancar. Betul. Oke. Dan Ibu selama ini sering ya ngajarin orang-orang untuk menjadi pembaca tarot? Iya, saya mungkin murid saya sudah ada 200-an orang. Berapa lama sih sampai kemudian bener-bener bisa ahli gitu? Kalau saya biasanya level ini contoh gambaran, level 1 itu 50 orang ikut. Nanti kan ada level 2, ada level 3, level 4. Nanti dari 50 orang jadi cuma 20 apa. Karena dari level 1 ke level 2 saya kasih PR. Nah, tidak banyak orang yang rajin. Terjadi natural selection gitu natural ya. selection. Jadi saya sekarang sudah punya semacam, kalau saya penuh saya lemparkan ke murid-murid. Ya, ada 6 atau 7 orang murid yang sudah melewati level komplit level 3 itu. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya ada orang nih pengen ditarot kan ya. Aduh, tapi aku gak siap ya, mending aku narot awakku dhewe ae lah gitu ya. Kayaknya nanti aku tahun 2000 ini bakal mencapai ini, Itu gimana, Bude? Jadi dia mencoba untuk meramal dirinya sendiri ya, dengan tidak apa-apa. Yang seperti saya tadi bilang, tarot bukan peramalan. Oke, tarot bukan peramalan. Bukan peramalan. Memetakan energi. Misalnya gini, nanti tarotnya misalnya keluar, oh nanti kamu sugih loh tahun depan. Wah, Bude Novi ngomong aku sugih, yuk keset, malas, yuk nggak jadi sugih. Jadi harus ada effort. Jadi it's not given. Kita itu harus ada. Ya tidak, yang jebrek itu kan nggak ada nasib baik nasib buruk, itu tidak ada. Ya, yang ada hanyalah kalau yang percaya karma seperti saya, ini buah karma yang masa. Kalau yang tidak percaya karma ya nggak apa-apa. Masalah itu kan pembelajaran. Pembelajaran, soul growth. Jadi namanya jiwa itu akan berkembang.
Berkembangnya lewat apa? Lewat pembelajaran. Coba Anda lihat ya, yang semua orang suci dari Islam maupun non-Islam, emang hidupnya enak? Tidak ada. Coba dari 25 nabi, siapa yang nabi yang tidak mengalami masa berat? Suffering semua ya. Coba konon, ini konon kata buku Nabi Sulaiman yang katanya sugih bojone ayu, itu 8 tahun sakaratul maut. Karena malaikat maut nyuruh ngitung jumlah hartanya. Nek salah ora sido dipaten, enggak satu, sakit lagi sampai 8 tahun itu. It's suffering. Terlepas itu dongeng apa enggak kita enggak tahu ya. Jarene guruku ngaji waktu SD. Iya, padha wae Bude. Jarene guruku ngaji kan itu ya. Jadi artinya apa? Untuk mencapai soul growth, you have to be brave into dark. Kalau yang namanya masalah itu sebenarnya mengajarkan kita. Makanya yang mulia Dalai Lama pernah ditanya ya, kan dia tuh negara Tibet itu kan diserang tuh sama Cina, ya. Ditanya, kamu benci nggak sama Mao Zedong? Oh tidak, Mao Zedong adalah guru saya. Karena dari situ saya belajar tentang banyak hal. Jadi gitu. Jadi dalam tarot jelas dharma orang itu apa, karmanya apa. Jadi ketika we are on the path of the dharma, itu hidupnya menjadi mengalir, konten, penuh. Ya, konten. Bude, ceritain dong beberapa testimoni dari yang sudah konsultasi tarot ke Bude, rata-rata gimana mereka, ceritain seru-seruannya aja deh gimana. Ini saya barusan dapat WA ya, kebetulan dari ownernya Jiwa Raga. Oke. Dia 10 tahun terakhir ya, mengatakan saya nggak percaya Tuhan. Padahal dia seorang Katolik. Kemudian tinggal di rumah saya 2 hari, narot sama saya. Sampai dia bilang, baru kali ini saya percaya Tuhan itu ada. Kenapa? Nah, dia kebetulan seorang Katolik ya. Karena ketika yang saya bacakan ternyata beresonansi dengan menjawab. Nah, jadi mungkin kalau testimoni nanti Anda pergi aja ke www.tarotbali.com. Yang testimoni banyak ya. Tapi yang jelas sebenarnya kayak saya mengatakan tarot saya itu seperti apa? Tarot saya itu hanyalah Google Map. Hanya mapping. Itu saja. Jadi bukan nanti besok saya akan jadi presiden, itu ya enggak. Tapi kan bisa yang namanya Google Map ya. Misalnya Bude, aku ini enaknya ke depan masuk dunia politik praktis apa enggak gitu kan. Itu saya bisa. Nah, model-model kayak gitu kan bisa banyak, gitu ya. Itu banyak tuh yang di Senayan tanya. Saya lihat biasanya saya akan bertanya nama aslinya klien saya waktu lahir. Kan suka tuh ada orang diganti, I don't like my name, yuk diganti jadi Sivananda atau apa gitu, sama tanggal lahirnya. Karena itu adalah registered ke semesta tanpa kita sadari ya. Orang tua kita itu ngasih kita nama itu berdasarkan wahyu, bukan Wahyu Kusumawardana ya, tapi wahyu sebenarnya. Mereka tuh kayak, nah itu sebenarnya koneksi kita ke semesta. Itu mengapa kalau Anda orang Jawa ada selamatan. Kalau ganti nama kan nggak oleh seenaknya. Kudu selamatan. Nah itu sebenarnya untuk mengkoneksi semesta. Nah ini kayak itu gaya bubur sih ya, gaya bubur atau apa seperti itu. Jadi itu. Jadi dari situ saya biasanya bisa nama. Boleh tahu nama lengkapnya dan tanggal lahirnya Anda? Mas Indra, tanggal lahirnya kapan? 17 Oktober tahun 1988. Oke, Anda tidak bisa duduk diam. Iya. Anda akan berjalan dan third eye-nya itu kuat sekali. Setiap 1 menit pasti punya ide baru. Iya. Terus. You see life in the picture perfect seperti Peter Pan. Nanti ya siap. Ada rahasia lain. Iya. Jadi contoh seperti itu. Ya. Dan Anda jago sekali komunikasi. Dan Anda itu playful, gembira. By nature-nya gembira, kayak SpongeBob. Gembira, playful. Dan itu temannya dari bakul pasar sampai
tapi sering sakit perut. Karena ya nanti lebih detailnya. Tapi maksudku dari situ ke channel. Sakit perutnya enggak? Jarang. Cakra sininya loh. Oh iya mungkin iya. Core cakra. Butuh pijet. Ya maksudku ada beberapa hal yang dalam semesta ini informasi datang. Oh iya. Oh mungkin yang sakit tadi ya Kak ya, mungkin ya Kak ya. Iya terbaca gitu ya Kak ya. Mantap ya, ini luar biasa loh Bude Novi ini. Ya. Kebetulan kalau lewat darat aku buat tukang pijet gitu Bude. Untuk handle sopir juga. Nah, makanya kadang-kadang dari nama, dari tanggal lahir, makanya kan kalau orang Jawa kan tidak juga sembarangan ngasih tahu aku lahirnya Kemis Pon, enggak gitu. Itu secret. Itu tuh Bu Vida tuh, mama artis kita tuh. Ayo dong sebutin dong Bu nama lengkapnya yuk. Jangan dong, gratis ini, ayo Bu. Kalau sama saya baru dapat Februari loh nanti. Iya. Saya juga full lah. Mau enggak? Namanya Rovida. Tanggal lahirnya 5 Januari 65. Anda kalau di Jawa itu koneksi dengan buminya kuat sekali. Jadi sebenarnya by nature you are a healer. Tangannya itu kalau masak enak. Dia nggak Bu? Mijeti enak. Di rumah memang sering nyembuhin kalau yang sakit semua Ya. berdiri. Oke. Aku megang perutnya. Mijetnya Sip. Ini kok bisa ya? Cucu. Enak. Ya. Terus Cuma, Bude. karena dia elemennya tanah kuat, kalau sudah seneng pecel lele di warung itu seumur hidup makanya pecel lele. Iya enggak? Kalau sukanya apa udah. Iya, oke. Ya jadi makanya learningnya ketemu Anda. Pertemuan mengapa kamu yang mengajarin dia untuk berkoneksi lebih luas, Ibu Vida ngajarin Anda struktur. Dia strukturnya kuat, sangat kuat ya. Jadi semua itu ada path-nya. Kalau misalnya yang mempercayai reinkarnasi ya, misalnya Ibu Vida ini dulu ini high priestess, biksu di utara India. Betul katanya Bu. Udah pernah beberapa kali di Utara India. Buddhis biksu. Apa ya? Buddhis ya. Ini nih mungkin dalam tanda kutip agama beliau Islam tapi the soul itu beliau aware banget. Iya. Iya. Itu maksudku ini medan energi. Iya. Mengapa saya bisa membaca? Karena Anda datang ke saya, dia datang ke saya dengan energi terbuka. Kalau Anda defensif, mungkin karena pengalaman saya tetap bisa membaca. Tapi habis itu saya akan makan nasi goreng 3. Oh gitu ya. Energinya ya. Energinya. Keren, aku baru kali ini ketemu pakar tarot dan aku sangat excited gitu ya. Powerful Bude Novi ini. Top deh pokoknya. Tanya contoh apa sederhana lagi? Ya, contoh sederhana bahwa semesta sudah memberi tanda ke saya. Saya dengan adik saya Yuyun itu kan temenan sejak kecil ya. Ketika umur 5 tahun, kita mainan toh. Kalau yang lain kan main tentara-tentaraan. Saya main dukun-dukunan. Saya jadi dukun, bukan berarti saya dukun. Contoh sederhana seperti itu. Dan Yuyun ini sejak SMP kelas 1 suka apa ya? Ke PMR. Sudah PMR dulu. Berarti dia memang sudah ada path nolong orang. Ini kan dia nggak ngerti waktu SMP. Kok senengnya main ke PMR. Jadi sebenarnya semesta kayak sudah menggiring. Bude. Namanya anakku yang pertama, Starta Klandesta. 16 Juli 2016. 16 Juli. Dia itu sensitif sekali. 16 Juni apa Juli? Dia empath. Dia tuh nyerap energi. Jadi bisa jadi empath ya? Empath. Jadi cocoknya kalau besar itu misalnya masuk psikologi, kedokteran seperti itu. Karena apa? Secara energi dia itu seperti spons yang nyerap. 2014 Bude. Ya, dan dia ininya kuat sekali. Seniman jiwanya. Oke. Halus. Seperti itu. Nanti privat gitu ya. Oke. Jadi Bude selalu ngasih misalnya ada hal-hal yang tidak bagus berdasarkan subjektivitas yang konsultasi, itu selalu solusinya adalah dharma, berbuat baik. Dharma. Karena mau agama apapun sebenarnya kan
kita diajari untuk selalu kindness. Bahkan kindness terhadap hal yang tidak baik. Ya, misalnya masalah kesedihan itu tidak bisa dimusuhi, hanya bisa dicintai. Jadi kita nggak bisa lari dari situ. Hanya dicintai, nggak bisa dimusuhi. Kebetulan saya juga seorang penulis. 2 buku saya terbit di Ubud Writer Festival. Saya menulis ada satu kalimat dari tulisan saya. Saya mengatakan, berterima kasihlah kepada air mata, karena darinya kita belajar kebahagiaan yang sempurna. Mantap. Masih banyak stok bukunya? Masih ada, nanti saya kirim lewat Yun ya. Dicetak lagi Bude. Nanti aku yang bagian jual yang buku bagus-bagus gitu aja Bude ya. Terus ini kan sedang mau nulis buku baru nih nanti semoga lancar. Oke, jadi nanti teman-teman yang pengen konsultasi tarot ke Ubud gitu ya, atau bisa online Bude? Bisa, tapi harus sabar. Biasanya sih memang gitu. Jadi kalau daftar saya biasanya sebaiknya 2-3 bulan sebelum. Nah, kayak kemarin tuh teman-teman yang Mbak Mona yang di Ngajiroso juga, itu akhirnya udah, Mas Hendra ampun aku nyerah, stop dulu ya, nggak ngatasi gitu biasanya gitu ya. Ya Bude, terima kasih banyak ya sudah hadir di Ngajiroso, ini luar biasa. Aku seneng banget ketemu sama Bude Novi ya. Wong Jawa nih aslinya ya. Paling enak kalau punya klien orang Jawa. Yang susah itu kalau bule-bule Inggris. Mangsite bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja nggak ada, apalagi bahasa Inggrisnya itu loh. Oke. Baik Bude Novi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti. Amin.